Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul 208 Multi Berpajak Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep biaya. Biaya menurut ahli akuntansi Priyono, biaya merupakan harga perolehan korban atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Henry Simamora, biaya merupakan kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan beri manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan, pendekatan dalam pembebanan biaya. Pertama, sebab akibat atau kausalitas. Pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan pengakuan biaya sebagai beban dalam periode yang diakukan. Contohnya persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan atau penghasilan pada masa mendatang. Diakui sebagai biaya alokasi harga pokok pada persediaan tersebut dijual. Yang kedua adalah alokasi sistematis dan rasional. Pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar manfaat. Contohnya pada aset tetap, alokasi biaya pada tahun tersebut sebagai pengurangan terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan dengan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau deductible expense menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kedua ada penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, bagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11a. Yang ketiga ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Yang kelima kerugian selisih kurs mata uang asing. Terus biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang pertama ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga pembentukan atau penumpukan dana cadangan atau kecualian diatur PMK. Yang keempat ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Selanjutnya yang kelima, penggalian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dibahas pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B. Yang kedelapan ada PPh. Yang kesembilan ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang 10 gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11 ada sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama ada JKK dan JKM, yaitu besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sebagai objek PPh pasal 21. Ada yang kedua biaya jam sostek, dan ketiga ada JHT. Besaran premi yang dibayarkan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Selanjutnya ada biaya pengobatan. Biaya pengobatan karyawan dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek. Pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan
sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikeluarkan terhadap penghasilan bruto dan objek pajak pasal 21. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan selanjutnya, yaitu biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan dan bukan pajak objek pajak PPh pasal 21. Selanjutnya biaya perumahan. Biaya perumahan atau sewa tidak boleh untuk dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberi tunjangan sewa rumah. Selanjutnya telepon seluler karyawan. Telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya pembebanan biaya yang diperkenakan adalah biaya penyusutan sebesar 50% dan untuk biaya pulsa pembebanannya diperkenakan juga 50%. Selanjutnya ada biaya kendaraan dinas. Kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang. Pembebanannya diperkenakan hanya sebesar 50%. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar jemput karyawan boleh dibebankan ke perusahaan. Biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional dan tidak dibawa pulang. Segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Selanjutnya biaya natura, pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Selanjutnya PDRD, yaitu dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD. Biaya dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam pertama pasal 3 PP 0138 tahun 2000 tentang pajak masukan, yang kedua pasal 4 PP 0138 tahun 2000 tentang pengeluaran dan biaya, yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP, yang ketiga SE 27 PJ 22 1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.